Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di segmen kedua ini kita akan bahas seorang sosok bernama Valeri Lobanovskyi. Wah. Jadi ceritanya Kak, sepak bola ini kan permainan dengan penuh penafsiran dan berbagai banyak pendekatan untuk meraih kemenangan. Tuh. Tapi seorang filsuf itu biasanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dia tuh punya pandangan khusus lah, karena ada banyak. Sendiri lah. Iya, si filsafatnya aja tuh banyak apa sih? Cabang-cabangnya gitu, ada yang naturalisme, wah macam-macam lah. Saya cuma tahu itu doang. Kita gak pernah belajar. Belajar tuh. Ada di komunikasi ya. Oh, dan juga filsafat komunikasi ya. Tapi kan maksudnya di bola kita gak pernah. Oh, itu. Filsuf di bola mah yang paling terkenal tuh ini Kak. Coach Justin. Itu bukan filsuf dong. Dia punya pemikiran. Yang beda dari mainstream ya. Iya. Nah, dan Valeri Lobanovskyi ini adalah salah satu filsuf sepak bolanya itu. Karena dia dikenal sebagai seorang filsuf sepak bola. Keren. Nah, Lobanovskyi kenapa jadi Lobanovskyi? Lobanovskyi ini lebih memilih kerjasama tim dibanding kualitas individu. Lobanovskyi juga melakukan pendekatan ala piramida, di mana ia melakukan persiapan sebelum bertanding, yaitu sangat penting untuk menentukan hasil akhir. Berarti gini ya, bawalah diri. Piramida. Bukan, itu gerakan tari dong. Cici piramida. Ya Allah, mana tahu ini pernah jauh ya referensinya. Nah, ada 3 tahapan dalam piramida tersebut adalah persiapan fisik dan mental pemain, Betul. taktik serta tugas spesifik untuk tiap pemain, dan mempelajari strategi lawan untuk memenangkan sebuah kompetisi. Dan itu menjadi penentu kemenangan. Balik lagi ke Cici piramida nih. Kan si Lobanovskyi ini dia itu adalah kunci meraih kemenangan 3 tadi. Iya, oke. Nah, kejeniusan Lobanovskyi ini bukan tanpa dasar. Dirinya merupakan sosok yang amat cerdas dan juga teliti. Tidak heran waktu SMP dirinya adalah pemenang Olimpiade Matematika Nasional Uni Soviet 1953. Enggak, ini serius apa enggak? Ini serius. Emang pintar banget gitu. Jadi Lobanovskyi ini lahir pada tahun 1939, itu waktu zaman Perang Dunia II berarti ya. Betul. Tapi semua ini terasa tepat Kak buat dia tuh. Karena waktu Lobanovskyi tumbuh dewasa, Uni Soviet tuh lagi gila-gilaan dalam teknologi. Teknologi perang ya. Termasuk ambisi menuju luar angkasa. Oh iya, ada juga. Dan adanya Departemen Teknologi dan Komputer di Uni Soviet. Saat PC, personal komputer dipasarkan pada 1963, Lobanovskyi sedang belajar di Kievan Polytechnic Institute dan mempelajari teknik geotermal. Meskipun pada saat itu akhirnya Amerika yang menang. Mereka berhasil ke bulan pakai CGI. Yang konspirasi sampai sekarang. Dan saat itu sepak bola adalah tidak lebih dari 11 individu yang bermain. Tidak ada kemampuan secara tim yang bisa mengalahkan teknik individu. Jadi ya yang jago aja gitu. Dan saat itu sudah ditemukan beberapa variasi teknik. Namun semuanya kembali kepada kemampuan individu pemain dalam kesebelasan tersebut. Jadi ya mungkin zaman itu Ronaldo FC atau FC gitu. Tergantung kualitas satu orang. Betul. Itu ya. Nah, atau dengan kata lain mereka ini apabila secara kualitas individu sebuah kesebelasan di atas lawannya, maka tidak ada peluang bagi lawan mencetak gol atau meraih kemenangan. Jadi kayak udah kebaca gitu hasil kalau ada akhirnya. satu tim yang banyak pemain jago, iya, udah pasti dia yang menang gitu. Nah, fenomena ini tuh ngeganggu banget si Lobanovskyi Kak. Karena menurutnya waktu ada 11 orang main dalam satu tim, mereka bisa mengeluarkan potensi terbaik tim itu dan mengalahkan kualitas individu gitu. Kalau misalkan mereka kerjasama, yang tim yang ngandelin kualitas individu tuh bakal kalah. Kira-kira kayak gitulah. Ini adalah pemikiran ala sarjana teknik yang dibawa Lobanovskyi ke sepak bola. Karena kan tadi teknik geotermal ya. Betul. Pemikiran yang sama kayak sarjana kuliner Kak. Jadi dia banyak bahan. Ada sih yang menonjol, misalkan banyak bawang putihnya untuk menciptakan masakan yang enak. Nah, ujung-ujungnya ya mau jadi kesatuan ya. Jadi kesatuan. Contohnya ini Kak, nasi kentut dari Medan. Males ya membayangin makannya aja, males ya. Tentu kita tahu kan bahannya apa? Nasi dong. Nasi kentut masa kentut. Nah, terus di Subang ada Kak kerupuk melarat. Jadi dia dimasaknya pakai pasir. Kalau misalnya udah matang kerupuknya, pasirnya dibangun rumah. Enggak dong. Dan di Jawa Tengah juga ada namanya ketela bajingan. Wah. Emang variasi makanan di Indonesia itu melarat banyak ya. Tapi Alika tahu cara jualannya? Yang mana? Ketela bajingan. Ya, betul ya.
Gak mungkin kan? Kayak bajingan beli semua. Enggak dong. Ini Anda masih baik ya, gak masukin beberapa kue yang agak Iya. Karena saya yakin ini banyak yang bisa dimasukin. Nah, si Lobanovskyi membuat model sepak bola di mana kalau ada dua kesebelasan yang bertanding, hasilnya adalah imbang. Nah, namun tim yang lebih efektif, tim akan menjadi lebih efektif ketika saat individu yang ada di tim tersebut bekerja sama. Asal kerja sama ya. Sepak bola menurutnya adalah contoh kecil bagaimana hidup selalu berupa angka. Jadi ya statistik semuanya. Kadang kita kan kalau belajar di kampus ya, katanya tuh kalau ada kejadian misalkan kayak kecelakaan atau ada yang meninggal, satu itu cerita, tapi kalau udah banyak mereka cuma angka. Betul. Nah, kesimpulan itu ia dapatkan ketika melihat Dinamo Moskow yang saat itu dilatih oleh Maslov meraih gelar juara. Ini orang Jawa yang ke sana ya, ke Rusia. Maslov. Namanya kan lo. Dia bukan panggilannya Mas dong. Nah, sedangkan Shakhtar Donetsk yang dilatihnya dengan teori segitiga terbalik justru kan terdampar ke posisi ke-14. Yang membuat Lobanovskyi frustrasi adalah permainan Maslov yang anti-football atau bentuk bertahan total. Anti-football ini yang nantinya akan menjadi dasar Catenaccio yang melegenda bersama Italia ya. Lobanovskyi kemudian bergabung dengan Dnipropetrovsk yang susah sekali disebutkan ya. Dan kala itu berlaga di Divisi 2 Uni Soviet. Tapi harus benar loh Kak, karena di Indonesia itu banyak pro-Rusia. Kenapa? Iya enggak, itu informasi. Si orang-orang itu banyak pro-Rusia. Ketika ada kemarin masalah luar negeri ya, antara pro-Rusia. Pokoknya banyak orang Indonesia tuh yang anti barat, anti Belanda. Ada yang kayaknya di Facebook tuh kayak ngejadiin sosok Putin tuh pahlawan. Iya benar. Karena dia naik beruang. Menurut saya alasannya lebih dari itu dong. Kenapa karena dia naik beruang dia jadi sosok idola? Gak jelas sama orang Indonesia. Nah, bersama Dnipro inilah si Lobanovskyi bisa menjawantahkan taktiknya sesuai dengan yang ia inginkan. Yang tadi kualitas individu tidak berarti di antara kerjasama tim. Dnipro dibawanya promosi ke liga tertinggi. Hanya dalam waktu 3 tahun saja si Dnipro ini finish di belakang Dinamo Kiev. Namun yang lebih menguntungkan bagi Lobanovskyi adalah pertemuannya dengan Anatoly Zelentsov, ahli bioenergetika yang spesifik kepada pemanfaatan energi dari metabolisme tubuh. Kan ini ingat, ini tuh zaman-zaman itu teknologi sepak bola belum ditemukan. Jadi orang-orang tuh yang kayak ya sepak bola ya cuma olahraga biasa gitu. Iya, fisik. Kalau misalkan mau banyak yang kayak minum alkohol, ngerokok itu tuh masih banyak bisa, kan. Betul. Nah, pertemuan dengan Zelentsov ini membawa keahlian Lobanovskyi menjadi lebih baik. Zelentsov menjadi pengawas mengenai makanan, intensitas latihan, dan program latihan bagi Lobanovskyi. Mungkin kalau sekarang mah, kalau di klub kan udah ada ahli nutrisi, ada pelatih fitnessnya. Kalau dulu mungkin jarang. Dan gak ada yang tahu juga pentingnya itu. Benar-benar. Keduanya terus bekerja sama hingga akhirnya Dinamo Kiev memanggil mereka berdua. Nah, Zelentsov dan Lobanovskyi ini adalah komposisi sempurna dan menjadi model dalam kepelatihan sepak bola modern. Semuanya terencana hingga mencakup si aspek individu. Nah, Lobanovskyi menyiapkan secara taktikal, sedangkan Zelentsov lebih berperan untuk menyusun skema recovery dan persiapan jelang pertandingan. Jadi udah dipikirin ya, kayak si persiapan sebelum pertandingannya apa. Betul, kayak tadi di piramida itu salah satunya adalah persiapan. Nah, yang menarik, Lobanovskyi juga membuat para pemainnya bisa melakukan pressing seperti Rinus Michels bersama Ajax. Dua aturan sederhana Lobanovskyi kemudian muncul. Ketika menyerang, buat permain seterbuka mungkin dan membuat ruang sekecil mungkin bagi lawan kala bertahan. Sebuah permainan yang kita kenal dengan gegenpressing ala Jurgen Klopp pada modern ini ya. Serupa dengan Klopp, Lobanovskyi juga meminta para pemain serang bisa bertahan atau sebaliknya dan menuntut pemain bertahan untuk membantu serangan. Semua terkomando apik bersama Zelentsov yang berperan dalam kondisi dan kesiapan pemain jelang pertandingan. Nah, bersama Dinamo Kiev, Lobanovskyi ini menyumbang total 31 gelar, termasuk 1 UEFA Super Cup dan 2 UEFA Cup. Nah, namun yang paling terkenal dari Lobanovskyi adalah 3 tim terhebat yang dia racik. Dinamo Kiev tahun 1975, 1986 dan 1999. Bahkan Dinamo Kiev tahun 1986 adalah idola bagi Andriy Shevchenko, legenda juga tuh di Ukraina. Lobanovskyi ini adalah sosok yang dihormati. Jadi dia ini pernah menjadi pelatihnya Uni Soviet, tapi kurang begitu berhasil lah, gagal memberikan gelar bagi negaranya. Terus keburu bubar juga. Uni Soviet gagal sebagai sepak bola dan gagal sebagai negara karena terpecah. Prestasi terbaik Lobanovskyi adalah membawa negaranya menjadi runner-up Piala Eropa 1988. Oh lumayan ya. Lumayan dong.
Saat itu ia dikalahkan Belanda dengan skema yang sama dan seperti yang ia perkirakan pertandingan berjalan ketat dan juga menarik gitu. Lobanovskyi sendiri bukanlah sosok yang mudah tersenyum atau menarik. Ia ini lebih banyak diam dengan mimik yang muram. Tetapi itu tidak menghentikan sosoknya sebagai pria yang dihormati. Nah, patungnya bahkan berdiri tegak di depan Stadion Kiev. Pun terdapat perangko khusus dengan wajahnya sebagai sosok pahlawan sepak bola Uni Soviet dan Ukraina. Itu kalau kata sejarah mah orang yang ada mukanya di perangko, zaman dulu perangko itu udah pasti orang terkenal. Pasti orang terkenal. Betul, iya. karena gak sembarangan orang bisa jadi masuk ke perangko. Kalau zaman sekarang mungkin Aldi Taher. Kalau ada pasti ada perangko sih ya mungkin ya. Nah, Lobanovskyi juga gemar mengorbitkan pemain muda di Ukraina dan yang paling termasyhur ini adalah Shevchenko tadi Kak. Striker tajam ini pun bahkan merasa berutang banyak kepada Lobanovskyi. Sheva pun menilai kalau sosok Lobanovskyi sukses membentuknya menjadi striker yang tajam. Tajam di depan, bermain menekan dan tanpa kompromi waktu melakukan duel. Nah, di balik semua itu Sheva juga menyebutkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lobanovskyi dan itu adalah sosok yang membantunya berhenti merokok di usia muda. Lobanovskyi sendiri tutup usia pada 2002. Ia berumur 63 tahun saat itu. Namun jasanya tetap dikenang sebagai sosok yang menginspirasi sepak bola Uni Soviet secara keseluruhan pun dengan sepak bola modern. Nah, mantan presiden Ukraina bahkan Leonid Kuchma bahkan menyebut bahwa Lobanovskyi adalah bapak sepak bola Ukraina. Wah, keren banget. Jadi ternyata kalau yang di segmen pertama kita ngebahas si Eriksen, bapak sepak bola Swedia gitu, dan Lobanovskyi ini adalah bapak sepak bolanya Ukraina. Benar ya Kak? Itu tadi pembahasannya soal Lobanovskyi. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Mantap.